Salam sepak bola, salam sejahtera, dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di awal teman-teman ada lihat kan video berdurasi sekitar 30 detik tentang website goallu.com. Website goallu.com ini memberikan fitur live score dari pertandingan-pertandingan beberapa cabang olahraga di dunia. Dan fitur live score yang mereka berikan ini adalah real time update, teman-teman. Jadi pada saat ada terjadi perubahan skor dari sebuah pertandingan, maka website akan secara otomatis refresh untuk memberikan informasi tentang perubahan skor tersebut. Dan selain juga live score, ada beberapa opsi lain yang teman-teman bisa explore dalam website ini, seperti statistik pertandingan, kemudian prediksi dan analisis, dan juga informasi profil tentang tim-tim yang akan bertanding. Jadi bagi saya, pada saat saya explore website ini, sangat bermanfaat bagi saya untuk mendapatkan data-data yang tidak saya temukan dalam pemberitaan-pemberitaan lain. Bahkan mereka secara statistik ini begitu detail. Nanti teman-teman bisa melihat di website tersebut. Linknya saya taruh di description box di bawah video ini. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, ya, kalian bisa klik di link tersebut dan melihat, mempelajari bagaimana si website ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan video ini juga disponsori oleh goallu.com. Dan kita sekarang akan masuk ke point of discussion kita, yaitu pre-match analysis. Pertandingan besar, mega match, super big match, ya pokoknya yang besar lah ini pertandingan. Nuansanya juga akan kompetitif, yaitu Chelsea melawan Liverpool. Musim lalu Chelsea bertemu lawan yang kuat di pekan pertama, yaitu Manchester United. Mereka kalah telak 4-0. Di pertandingan yang sebetulnya mereka mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Mereka juga mendominasi pertandingannya secara ball possession. Tapi sulit bagi pertahanan Chelsea untuk bisa menahan gempuran dari para pemain MU. Liverpool mendapatkan lawan ringan di musim lalu pekan pertama. Tapi mereka mendapatkan lawan besar, yaitu Arsenal, kalau tidak salah di pekan ketiga atau 4. Saya tidak ingat persisnya. Liverpool menang dalam game itu. Tapi di musim ini, di awal musim ini atau di game pertama, dua tim ini sebetulnya bertemu lawan yang ringan. Liverpool di kandang kita tahu lawan Leeds, kemudian Chelsea lawan Brighton. Mereka bisa menang, tapi mereka menang dengan susah payah. Chelsea memang skornya telak, tapi kan teman-teman sepakat ya dengan saya bahwa mereka meraih kemenangan dengan bekerja keras. Brighton sempat menyamakan kedudukan. Liverpool juga sama. Leeds tidak mau kalah. Sampai akhirnya Liverpool harus terus ngegas lah istilahnya. Harus main kencang terus selama 90 menit agar bisa meraih kemenangan. Dan selisihnya tipis. Tapi Liverpool kemasukan 3 gol. Kemasukan 3 gol melawan salah satu klub promosi merupakan sebuah catatan yang mengkhawatirkan bagi Jurgen Klopp. Karena pada game melawan Leeds, Liverpool sebetulnya juga tidak bermain terlalu terbuka. Mereka lebih mengandalkan umpan-umpan jarak jauh yang diberikan oleh para pemain dari tengah atau juga dari lini pertahanan. Tapi expose-nya lini pertahanan Liverpool menunjukkan bahwa ada kelemahan di pertahanan yang dikawal oleh Virgil van Dijk. Ada juga kesalahan yang dilakukan oleh Virgil van Dijk. Trent Alexander-Arnold juga tidak bisa terlalu sering maju untuk membantu serangan. Robertson bermain baik, tapi kita lihat dari open play ia juga sempat tertahan. Artinya apa? Leeds United sudah bisa baca bahwa dua kekuatan Liverpool ini tidak hanya berada di 3 penyerang depan, tapi juga kedua fullback. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah catatan bagi Frank Lampard pada saat timnya akan menghadapi Liverpool, bahwa 2 fullback ini juga perlu ditekan. Dan ia memiliki 2 fullback yang bisa melakukan overlap untuk bisa menekan 2 fullback tersebut. Karena kita tahu Chelsea mengandalkan 2 fullback yang akan bermain seperti menggantung posisinya, seperti wingback. Nah, kita belum tahu nih siapa fullback yang akan dimainkan dalam game ini. Nah, bagi Chelsea, mereka memang bisa menang melawan Brighton dengan skor telak 3-1. Tapi catatan yang mengkhawatirkan, tidak ada kontribusi gol dari duo Jerman yang bermain, Werner dan juga Havertz. Oke, Werner dijatuhkan, kemudian Chelsea mendapatkan penalti, tapi setelah itu ia hanya banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Ia sulit juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi terlihat dua pemain asal Jerman ini masih dalam masa transisi
agar mereka bisa menyatu dengan para pemain Chelsea lainnya untuk bisa bekerja sama secara tim. Walaupun Havertz ini lebih banyak beroperasi di lini tengah menuju ke belakang. Beberapa kali ia melakukan intercept, mencoba membangun serangan dari tengah, tapi pada saat attacking mode tampaknya ia tidak menyatu dengan Mason Mount, apalagi dengan Werner. Lebih banyak ia mengirimkan umpan-umpan jarak jauh. Di game melawan Liverpool ini adalah kesempatan bagi Havertz untuk mencoba ya menunjukkan kualitasnya, karena ini adalah big match melawan big team. Tentu ia akan mendapatkan tekanan lebih besar lagi. Nah, bisa jadi melawan Brighton ia bermain lebih ke belakang karena mencoba juga untuk mengantisipasi serangan yang coba dibangun oleh para pemain Brighton. Tapi melawan Liverpool bermain di kandang sendiri, saya kira Lampard akan memberikannya ruang lebih terbuka untuk mengeksplorasi ke lini pertahanan dari Liverpool yang memang tadi sudah saya katakan ada masalah antara Virgil van Dijk, Gomez, Trent Alexander-Arnold dan juga Robertson yang di game melawan Leeds ini tidak bermain baik secara koordinasi. Nah, kita belum tahu nih apakah pemain-pemain Chelsea yang sebelumnya tidak bermain melawan Brighton, apakah betul atau tidak nih sesuai berita mereka tidak bisa dimainkan lawan Liverpool. Karena kan ini hanya sebatas berita bahwa Chilwell, Thiago Silva, Ziyech dan Pulisic belum bisa bermain di game melawan Liverpool. Tapi ada satu pemain yang akan kembali bisa memperkuat Chelsea, yaitu Kovacic. Jika Kovacic diberikan kesempatan tampil, berarti Jorginho tidak akan dimainkan dari awal. Bisa jadi Kovacic dimainkan untuk memberikan agresivitas yang lebih besar lagi di lini tengah Chelsea yang tidak begitu tampak dalam game melawan Brighton. Bisa jadi juga Loftus-Cheek tidak akan dimainkan, tapi Hudson-Odoi yang diberikan kesempatan tampil. Dan saya memperkirakan bahwa di sektor fullback sebelah kiri, Azpilicueta nih memiliki chance untuk dimainkan dari awal bersama James. Ini kita berbicara mengenai tuan rumah terlebih dahulu. Lini pertahanan tanpa Silva, saya tidak yakin bahwa Rudiger akan masuk sebagai starter. Meskipun Christensen tampak tidak meyakinkan dalam game melawan Brighton, tapi Rudiger juga dalam beberapa pertandingan musim lalu banyak melakukan kesalahan. Tapi kita tahu bahwa keputusannya berada di pelatih Frank Lampard. Dan di depan Werner the Runner, saya kira ia akan menjadi pemain yang diharapkan banyak berlari di dalam area pertahanan Liverpool untuk mengecoh Virgil van Dijk dan juga Gomez, sehingga memberikan peluang tadi yang saya katakan bagi Havertz atau juga Mason Mount untuk masuk menusuk ke dalam pertahanan Liverpool. Selain dua fullback yang diandalkan Chelsea untuk menekan dua fullback Liverpool, bisa jadi nih antara Mount dan juga Havertz akan memberikan pressure. Karena jika Lampard kembali menginstruksikan Havertz untuk bermain sedikit ke belakang, sayang juga potensinya tidak akan keluar, teman-teman. Memang kita semua menilai bahwa Havertz masih dalam tahap adaptasi, penyelesaian, atau masa transisi. Tapi jika ia tidak diberikan kebebasan untuk eksplor ke pertahanan dari tim lawan, maka ini akan menyulitkan Chelsea sendiri karena ia adalah pemain yang memiliki naluri menyerang yang tinggi. Sehingga akan lebih bermanfaat jika ia diberikan peran untuk menggedor pertahanan tim lawan. Tapi yang menjadi masalah kan dari segi formasi. Formasinya bukan 4-3-3. Mungkin bukan 4-3-3 bagi Chelsea karena Ziyech belum fit. Pulisic juga belum fit. Sehingga dimainkan Mason Mount yang memang kita tahu posisinya ini adalah di gelandang serang. Jadi Mason Mount, Havertz, dan juga antara Hudson-Odoi atau juga Loftus-Cheek yang bermain di game pertama akan bermain di belakang single striker, yaitu Werner the Runner. Sekarang kita berbicara tentang Liverpool. Thiago baru saja bergabung ke Liverpool dan ada informasi yang menarik bahwa Jurgen Klopp mendaftar Thiago sebagai salah satu pemain yang akan masuk dalam pertandingan melawan Chelsea. Tapi saya tidak yakin bahwa Thiago akan menjadi starter. Bisa jadi ia akan mulai game ini dari bench. Di depan sudah pasti trio Firmansyah, Virgil van Dijk, no choice for Liverpool, dia akan bermain bersama Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Robertson, Wijnaldum, Henderson dan Fabinho. Saya kira ini yang akan menjadi susunan pemain starting 11 bagi Liverpool. Alisson di penjaga gawang sudah pasti. Walaupun dia kemasukan 3 gol ya melawan Leeds United, tapi bukan kesalahannya secara keseluruhan karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa defense Liverpool terlihat begitu longgar karena koordinasi yang tidak baik antara dua fullback dan juga dua center back.
Di game melawan Chelsea ini, saya tidak yakin bahwa Jurgen Klopp akan merubah cara permainan timnya. Tetap akan bermain dengan pressing tinggi, seperti yang ia tunjukkan di pertemuan-pertemuan melawan Chelsea musim lalu. 4 pertemuan melawan Chelsea musim lalu, UEFA Super Cup, Liverpool tidak kalah secara 90 menit, kemudian di English Premier League, di away mereka menang, English Premier League di home mereka menang, mereka kalah di FA Cup, tapi Liverpool tidak turun full tim di FA Cup. Dan dengan sistem pressing tersebut, mereka bisa mencetak banyak gol ke gawang Chelsea pada saat mereka full tim. Lebih dari 1 gol kan dalam setiap gamenya. Bahkan di Anfield mereka bisa mencetak 5 gol. Kenapa mereka melakukan pressing tersebut? Agar mereka memancing para pemain Chelsea untuk coba keluar dari tekanan tersebut. Karena Chelsea musim lalu bermain murni sepak bola menyerang. Tim yang biasa bermain murni sepak bola menyerang pada saat ditekan, saat mereka menguasai bola, mereka tidak akan menunggu terlalu lama untuk langsung melancarkan serangan ke pertahanan tim lawan. Dan itulah yang membuat Chelsea banyak kemasukan gol musim lalu yang sekarang sedikit dirubah oleh Lampard dalam first game melawan Brighton. Bagi Liverpool, mereka tidak akan mengambil resiko untuk bertahan dan mengandalkan counter. Still pressing game, tapi mereka akan bermain sedikit berhati-hati agar tidak kehilangan penguasaan bola di tengah. Karena jika Chelsea bermain dengan formasi 4-2-3-1 tersebut, berarti Chelsea akan mencoba untuk menguasai bola lebih lama di lini tengah untuk mengendalikan irama permainan. Memancing para pemain Liverpool mengikuti irama permainan dari Chelsea, dan di sana nanti bisa menjadi bumerang bagi Liverpool. Jadi ketika dua tim ini kemungkinan akan bermain dengan konsep permainan yang sama, tim pertama yang mencetak gol saya kira akan mendapatkan peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Seperti musim lalu Liverpool ketika bisa mencetak gol lebih awal melawan Chelsea, maka mereka tidak kalah, justru mereka meraih kemenangan. Sama saya kira seperti pertandingan akhir pekan ini, jika Chelsea bisa meraih keunggulan terlebih dahulu, maka mereka juga memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Kalian jangan salah paham, saya berbicara mengenai kemungkinan atau probabilitas, bukan pasti, karena tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Tapi yang penting bagi kita akan menyaksikan duel dahsyat antara kedua tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang saat ini di Eropa. Trio Firmansyah di Liverpool, sayang juga ya di Chelsea tidak full tim. Tapi kita masih bisa melihat nanti sepak terjang dari Havertz dan juga Werner, yang saya harapkan lagi-lagi bahwa Havertz dalam attacking mode di game ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan support terus channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, only football, think positive and be positive.